Oke, para investor, selamat datang di Wawasan Cerdas. Hari ini kita akan melakukan sesuatu yang sedikit berbeda. Kita akan melakukan audit mendalam terhadap mesin ekonomi Indonesia. Yap, Anda tidak salah dengar. Kita nggak akan cuma bahas berita utama soal target pertumbuhan 8%, tapi kita akan bongkar langsung apa yang ada di bawah kap mesin ekonomi kita. Dan ini bukan analisis sembarangan. Ini adalah sebuah audit jujur yang kerangkanya bahkan diungkapkan langsung oleh Presiden sendiri. Jadi, mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi. Nah, untuk memulai audit ini, kita harus kenalan dulu dengan satu metrik yang super penting, yang sayangnya menunjukkan sebuah masalah fundamental dalam cara ekonomi kita bertumbuh. Sebagai investor, Anda semua pasti sudah hatam lah ya sama yang namanya ROCE atau Return on Invested Capital untuk mengukur seberapa efisien sebuah perusahaan. Nah, bayangkan ada ROCE tapi untuk negara, itulah yang namanya ICOR. Dan angka ICOR kita, wah ini jadi masalah. Gampangnya begini, ICOR itu mengukur seberapa boros sebuah ekonomi. Jadi semakin tinggi angkanya, artinya negara itu butuh modal investasi yang lebih banyak atau lebih boros hanya untuk menghasilkan satu unit pertumbuhan. Ibaratnya, kita bakar banyak banget duit cuma buat dapat hasil secungkil. Dan angka kita, ini yang bikin deg-degan. Skor ICOR Indonesia saat ini ada di angka 6,5. Sebuah angka yang sangat mengkhawatirkan. Coba kita lihat perbandingannya biar lebih jelas. Vietnam, pesaing kita yang ramping itu, skor ICOR-nya cuma 3,6. Rata-rata negara tetangga kita di regional itu sekitar 4. Dan kita 6,5. Artinya, ekonomi kita hampir 2 kali lipat lebih boros dari Vietnam. Ini lampu merah, bukan lagi lampu kuning. Oke, mesinnya jelas boros. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu boros? Seringkali, mesin yang rusak itu karena diisi dengan bahan bakar yang salah. Dalam hal ini, bahan bakarnya adalah informasi dan data. Anda mungkin sering dengar istilah ini, asal Bapak senang, atau ABS. Ini bukan sekedar candaan loh. Presiden secara terbuka mengakui kalau budaya ABS ini sudah mengakar, di mana laporan-laporan resmi itu seringkali tujuannya cuma untuk menyenangkan atasan, bukan melaporkan fakta apa adanya. Jadi gimana cara mengakali masalah data ini? Beliau menciptakan sebuah jalur tikus yang strategis. Saluran laporan formal yang penuh risiko laporan ABS itu coba dilewati. Gantinya, intelligence dan informasi mentah justru diambil dari media sosial dan bahkan podcast-podcast kritis. Buat kita sebagai investor, ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ini alarm yang sangat kencang. Sistem pelaporan formal kita ternyata tidak bisa diandalkan. Tapi di sisi lain, ini melegakan. Kenapa? Karena CEO negara ini tahu masalahnya, dan dia mencari cara untuk mendapatkan kebenaran. Oke, dari data yang buruk, kita lihat dampaknya ke dunia nyata, yaitu birokrasi yang super rumit dan kebocoran anggaran yang masif. Mau lihat seberapa parah birokrasinya? Cek angka ini, 145. Butuh 145 peraturan yang tumpang tindih hanya untuk menyalurkan pupuk bersubsidi dari pabrik ke petani. Bayangkan. Dan 145 peraturan itu datang dari mana saja? Ada 41 undang-undang, puluhan peraturan pemerintah, peraturan presiden, butuh persetujuan dari lebih dari 12 kementerian, belum lagi harus ada tanda tangan gubernur dan bupati. Benar-benar mimpi buruk birokrasi. Nah, rencana pembenahannya terdengar radikal tapi masuk akal. Tujuannya adalah menyederhanakan semua ini, sehingga petani cuma butuh satu hal, KTP mereka. Dari 145 aturan, jadi cukup satu kartu. Ini sinyal kuat ke pasar bahwa ada niat serius untuk bersih-bersih. Tentu, seperti biasa, kalau ada ambisi besar, kita sebagai investor pasti langsung bertanya, oke, bagus, tapi duitnya dari mana? Jawabannya ternyata bukan dari utang baru, tapi dari menambal kebocoran. Pemerintah ternyata sudah berhasil menghemat 308 triliun rupiah hanya dengan memotong belanja birokrasi yang boros. Dan uang sebesar itu datang dari mana? Dari hal-hal yang selama ini mungkin kita anggap sepele. Anggaran untuk acara-acara seremonial dipangkas, rapat di hotel-hotel mewah dilarang, dan yang paling mengejutkan, anggaran alat tulis kantor atau ATK dipotong sampai 90%. Nah, ini poin paling krusial buat kita.
Ini bukan cuma soal hemat uang, ini adalah pergeseran strategis, modal yang tadinya habis untuk OPEX atau biaya operasional yang boros dan rawan korupsi, sekarang dialihkan ke CAPEX, ke belanja modal, ke investasi yang produktif dan bisa mendorong pertumbuhan nyata. Jadi, setelah kita bedah mesin ekonomi ini, apa artinya semua ini bagi kita, para investor? Apa kesimpulan utamanya? Kesimpulannya begini. Peluang investasi di Indonesia itu sangat besar, tapi bersyarat. Keberhasilan investasi Anda di sektor-sektor kunci seperti infrastruktur, manufaktur, dan barang konsumsi itu sepenuhnya bergantung pada satu hal, apakah reformasi untuk meningkatkan efisiensi ini benar-benar berhasil dijalankan. Jika dan hanya jika mereka bisa menurunkan angka ICOR dan memangkas regulasi, barulah ceritanya akan sangat menarik. Oke, kita tahu perbaikan mesinnya sudah mulai dicoba. Tapi kita juga harus jujur melihat kerusakan yang sudah terjadi selama ini, apa dampak nyatanya di lapangan. Memperbaiki mesin itu satu hal, tapi konsekuensi dari mesin yang sudah lama berjalan dengan buruk ini ternyata sangat besar. Nah, di pembahasan kita berikutnya, kita akan ungkap bagaimana semua inefisiensi dan kerusakan ekonomi ini pada akhirnya menciptakan sebuah krisis lapangan kerja yang serius bagi angkatan kerja kita. Pastikan Anda tidak ketinggalan. Halo para investor, selamat datang kembali. Kalau kita bicara soal investasi di Indonesia, sektor konsumer itu kan selalu jadi andalan. Alasannya simpel banget. Penduduk kita ratusan juta, jadi daya beli pasti aman lah ya. Tapi gimana kalau fondasi yang kita anggap paling kokoh ini ternyata lagi goyah? Oke, kita bedah bareng-bareng. Jadi dalam sebuah diskusi ekonomi tingkat tinggi bareng Presiden Prabowo, asumsi utama tentang daya beli ini ternyata dipertanyakan secara serius. Ini kayak alarm bahaya yang tiba-tiba bunyi kencang, menandakan bahwa fundamental yang selama ini kita pegang teguh mungkin gak sekuat yang kita kira. Dan yang membunyikan alarm itu adalah ekonom senior Pak Muhammad Chatib Basri. Di depan Presiden, beliau memaparkan sebuah fakta yang jujur aja cukup pahit, dan ini jadi inti dari pembahasan kita. Paradoks pertumbuhan tanpa pekerjaan yang berkualitas. Nah, buat Anda para investor, ini sinyal yang super penting untuk dicermati sebelum memutuskan nambah muatan di saham retail atau properti. Sekarang, yuk kita bongkar ilusinya. Kalau kita cuma lihat data pengangguran secara umum, kelihatannya sih bagus-bagus aja. Tapi kan pasar saham itu nggak bergerak cuma karena data makro di permukaan. Riset yang dipaparkan justru menunjukkan fakta yang bikin was-was. Kelas menengah kita yang harusnya jadi mesin utama konsumsi, jumlahnya malah menyusut dari tahun 2019 sampai 2024. Jadi pertanyaan besarnya adalah, kalau memang ada lapangan kerja baru, sebenarnya pekerjaan-pekerjaan ini lari kemana? Jawabannya, siap-siap ya, mungkin akan mengubah cara Anda melihat peta ekonomi Indonesia saat ini. Nah, ini dia biang keladinya. 80%. Iya beneran, 80% dari seluruh pekerjaan baru yang tercipta 5 tahun terakhir itu adanya di sektor informal. Kita ngomongin soal pedagang kaki lima, pekerja serabutan, driver ojol. Ini bukan sekedar data loh, ini adalah pergeseran fundamental dalam struktur tenaga kerja kita. Terus, apa artinya kerja di sektor informal? Artinya, upah rata-rata per bulan mereka cuma di sekitar 1,2 juta rupiah. Coba bayangkan, dengan pendapatan segitu, mereka ini bukan kelas konsumen yang bakal beli apartemen atau ganti mobil baru. Mereka ini ada di mode survival, bertahan hidup. Pak Chatib Basri bahkan ngasih peringatan yang lebih keras lagi. Fenomena kelas menengah yang kejepit dan terserap ke sektor informal ini bukan hal baru di dunia. Secara global, selama 25 tahun terakhir, pola seperti ini terbukti jadi pemicu utama gejolak sosial. Jadi ini bukan lagi cuma urusan ekonomi, tapi udah masuk ke ranah resiko sosial. Sekarang kita masuk ke paradoks yang kedua, dan ini mungkin yang paling ironis. Tahu nggak, siapa kelompok dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia? Jawabannya, lulusan universitas, SMA, dan SMK. Justru yang paling terdidik. Kita sudah investasi besar-besaran di pendidikan, tapi hasilnya adalah sarjana pengangguran yang akhirnya terpaksa kerja serabutan. Masalah ini jadi makin pelik kalau kita hubungkan dengan target ambisius pemerintah untuk tumbuh 8%. Coba kita hitung-hitungan simpel ya. Dengan angka ICOR kita yang tinggi di 6,5, itu artinya ekonomi kita ini boros, nggak efisien. Buat tumbuh 8%, kita butuh investasi sebesar 54% dari PDB. Padahal, kemampuan menabung nasional kita cuma 35%. Lihat kan? Ada jurang yang lebar banget di situ.
Jadi satu-satunya cara buat nutupin jurang investasi tadi ya cuma dengan satu hal. Produktivitas tenaga kerja harus meroket, harus naik drastis. Tapi pertanyaannya lagi, gimana caranya produktivitas bisa meroket kalau sarjana-sarjana terbaik kita nganggur dan di saat yang sama dunia kerja lagi diganggu sama disrupsi AI? Ini dilema yang benar-benar besar. Nah, pemerintah sadar betul kalau akar masalahnya ini ada di fondasi pendidikan. Jadi nggak bisa lagi pakai cara-cara biasa. Dalam dialog itu, Presiden Prabowo ngejelasin sebuah strategi yang ekstrim dan cepat yang disebut terapi kejut untuk merombak total sistem pendidikan kita. Jadi, terapi kejut ini punya dua jurus utama. Jurus pertama, perbaikan infrastruktur fisik sekolah secara gila-gilaan. Jurus kedua, membawa lompatan teknologi canggih langsung masuk ke ruang-ruang kelas di seluruh penjuru negeri. Dan skalanya ini benar-benar bukan main-main. Pemerintah motong jalur birokrasi, jadi dana renovasi itu langsung dikirim ke rekening sekolah. Lihat aja angkanya. Dari 17.000 sekolah tahun lalu, targetnya lompat jadi 70.000 tahun ini. Dan dalam 5 tahun ke depan, totalnya mau mencapai 300.000 sekolah. Luar biasa. Di sisi teknologi, pemerintah membagikan lebih dari 288.000 panel interaktif alias smartboard. Tujuannya apa? Untuk memungkinkan sistem belajar hybrid. Jadi guru terbaik di Jakarta misalnya bisa ngajar murid-murid di daerah terpencil yang kekurangan guru matematika atau bahasa Inggris secara real time. Oke, sekarang kita sampai di bagian yang paling penting buat kita semua. Apa artinya semua ini buat portofolio investasi Anda? Yuk kita coba terjemahkan strategi nasional ini jadi peta peluang yang bisa kita manfaatkan. Untuk sektor retail, kita harus lebih jeli nih. Emiten yang fokusnya ke produk kebutuhan pokok dan FMCG yang menyasar kelas menengah ke bawah, kelihatannya masih akan oke. Kenapa? Karena basis konsumen mereka ya sektor informal yang besar tadi. Tapi untuk emiten retail gaya hidup, perlu ekstra hati-hati. Pemulihan daya beli kelas menengah yang sesungguhnya kayaknya bakal lebih lama dari yang kita harapkan. Nah, disinilah letak katalis yang paling jelas dan paling cepat kelihatan. Program pemerintah ini langsung jadi durian runtuh buat beberapa sektor. Perusahaan konstruksi yang jago garap proyek skala kecil, emiten menara telekomunikasi dan penyedia internet, pusat data, dan tentu saja perusahaan edtech yang menyediakan panel interaktif dan softwarenya. Mereka ini bakal jadi penerima manfaat langsung dari belanja besar-besaran pemerintah. Jadi kesimpulan utamanya adalah ini teman-teman, ini adalah sebuah wake-up call. Panggilan untuk kita semua sadar. Pertumbuhan ekonomi sejati yang kita cari itu bukan cuma soal angka di atas kertas, tapi pertumbuhan yang mampu menciptakan pekerjaan yang layak, pekerjaan yang bisa membangun kembali kelas menengah kita yang kuat. Tapi analisis kita belum selesai sampai di sini. Masalah lapangan kerja ini punya kaitan yang erat banget dengan kebijakan raksasa pemerintah yang lain. Mari kita lihat gimana semua kepingan puzzle ini akan saling terhubung. Dan ini dia pertanyaan kuncinya untuk pembahasan selanjutnya. Kalau perbaikan pendidikan itu solusi jangka panjang, terus gimana cara pemerintah menyerap para sarjana pengangguran ini dalam jangka pendek? Jawabannya ada di dua pilar besar lainnya, program hilirisasi industri dan transisi energi. Nah, bagaimana dua agenda super besar ini akan menciptakan lapangan kerja berkualitas yang kita butuhkan? Kita akan kupas tuntas di analisis berikutnya. Sampai jumpa! Halo teman-teman investor, selamat datang di pembahasan eksklusif kita tentang babak baru ekonomi Indonesia. Nah, yang mau kita bedah kali ini tuh bukan cuma soal proyeksi pertumbuhan biasa ya, ini jauh lebih dalam, sebuah perombakan struktural yang fundamental. Dan buat kita-kita yang jeli, disinilah ladang perburuan alfa dan saham-saham multi-bagger yang sebenarnya. Buat kita sebagai investor, kutipan ini tuh kayak kompas buat navigasi pasar. Keuntungan paling gede itu bukan datang dari naik turunnya harga harian, tapi dari kemampuan kita melihat dan menunggangi gelombang perubahan besar. Dan sekarang ini, gelombang transformasi struktural di Indonesia itu lagi terjadi di depan mata kita. Ini ladang perburuan yang lagi terbuka lebar. Oke, ini dia kerangka pembahasan kita. Kita bakal coba petakan visinya pemerintah, terus kita identifikasi mesin industri baru sebagai sumber pertumbuhan. Kita juga akan analisis revolusi energi dan EV yang super ambisius, bongkar dari mana pendanaannya, dan yang paling penting kita cari tahu di mana sebaiknya kita menempatkan portofolio kita. Jadi, apa sih inti dari transformasi ini? Gampangnya, pemerintah lagi melakukan operasi besar di arsitektur industri nasional kita. Ini perubahan paradigma total. Dari yang tadinya cuma jualan komoditas, sekarang mau jadi negara produsen yang punya nilai tambah. Nah, pergeseran ini pasti akan melahirkan pemenang dan pecundang baru di pasar saham. Tugas kita, ya pastikan kita ada di pihak pemenang.
Pilar pertama dan yang paling dasar dari tesis investasi ini adalah hilirisasi. Udah bertahun-tahun Indonesia ini cuma dapat remah-remah dari kekayaan alamnya sendiri. Kita ekspor bahan mentah murah, terus impor lagi produk jadinya yang super mahal. Nah, visi baru ini tujuannya untuk memutus rantai kutukan itu dan merebut kembali nilai yang selama ini hilang. Nah, ini dia gambaran pergeseran yang paling fundamental. Coba deh bayangin, nikel kita yang dulu cuma diekspor mentah-mentah jadi biji, sekarang bakal diolah jadi prekursor baterai. Ini kan jantungnya industri mobil listrik global. Bauksit juga gitu, nggak lagi cuma jadi batu mentah, tapi diolah jadi aluminium buat komponen mobil. Kita punya cadangan nikel, bauksit, tembaga kelas dunia loh. Jadi Indonesia ini lagi siap-siap jadi pemain super penting di rantai pasok global. Dan strategi ini nggak cuma buat sektor mineral aja loh, di pertanian juga sama. Tujuannya adalah menembus pasar ekspor premium. Jadi, kita bukan lagi cuma jual kelapa, tapi virgin coconut oil yang marginnya tinggi. Bukan lagi jual biji kopi, tapi produk kopi specialty. Begitu juga dengan kakao yang diolah jadi coklat premium. Ratusan pabrik pengolahan bakal jadi kuncinya untuk menangkap nilai tambah ini di dalam negeri. Sekarang kita masuk ke pilar kedua. Sektor yang potensinya paling eksplosif, tapi risikonya juga perlu kita perhatikan. Apa itu? Transisi energi dan ekosistem kendaraan listrik. Ini adalah pertaruhan besar pemerintah yang bakal menciptakan gelombang investasi yang masif banget. Angka 100 gigawatt ini bukan sekedar target biasa. Buat kita para investor, ini adalah sinyal permintaan raksasa buat emiten di sektor energi terbarukan. Mulai dari produsen panel surya sampai perusahaan konstruksinya, ini artinya ada pipeline proyek yang sangat jelas untuk 2 tahun ke depan. Begitu juga di sektor otomotif. Target 500.000 mobil listrik ini akan menciptakan sebuah ekosistem baru yang bisa kita investasikan. Mulai dari produsen mobilnya, pemasok komponen baterai, sampai infrastruktur stasiun pengisian dayanya. Wah, ini ladang subur banget buat emiten-emiten yang bermain di ekosistem ini. Tapi, tunggu dulu. Sebagai investor yang cerdas, kita juga harus hitung risikonya. Rencana besar ini sangat bergantung pada eksekusi di lapangan. Potensi hambatan birokrasi, pembebasan lahan, perizinan, itu semua bisa menunda proyek, yang ujung-ujungnya bisa mempengaruhi timeline dan imbal hasil investasi kita. Nah, risiko ini harus kita masukkan dalam model valuasi kita ya. Oke, setelah lihat semua rencana ambisius tadi, pasti ada satu pertanyaan krusial yang muncul di benak kita sebagai investor. Ini pertanyaan yang bagus banget dan wajar banget kita pikirin. Skala transformasinya kan gede banget, butuh modal yang nggak main-main. Nah, disinilah pemerintah ternyata udah nyiapin jurus andalannya. Sebuah mekanisme pendanaan yang bakal jadi game changer buat pembangunan kita ke depan. Jawabannya adalah Danantara, Sovereign Wealth Fund-nya Indonesia. Perannya bukan cuma sebagai penyedia dana, tapi juga sebagai katalis utama. Ini adalah mesin finansial yang dirancang khusus untuk menjalankan visi transformasi ekonomi ini secara berkelanjutan. Dengan skala aset yang diproyeksikan bisa mencapai 1 triliun dolar AS, Danantara ini bakal bertindak sebagai anchor investor. Perannya adalah menarik modal swasta dan asing, menciptakan multiplier effect di perekonomian. Skala raksasa ini memberikan stabilitas finansial jangka panjang dan kemampuan untuk mengeksekusi proyek-proyek besar tanpa terlalu membebani APBN. Oke, setelah kita paham visi besarnya, pilar-pilar pertumbuhannya dan mesin pendanaannya, sekarang yuk kita kerucutkan jadi panduan investasi yang lebih konkret. Di mana nih kita harus fokuskan alokasi strategis kita? Jadi, fokus kita sebagai investor sebaiknya ada di 3 pilar utama ini. Pertama, sektor tambang mineral yang didukung oleh kepastian kebijakan hilirisasi. Kedua, sektor energi terbarukan dan EV yang didorong oleh target pemerintah yang sangat agresif. Dan ketiga, perbankan BUMN yang bakal jadi motor pembiayaan dari semua agenda ini lewat Danantara. Tapi, analisis kita belum selesai sampai di sini. 3 pilar tadi memang mesin pertumbuhan utamanya. Tapi, ada faktor-faktor pendukung dan variabel lain yang sangat krusial yang akan menentukan berhasil atau tidaknya keseluruhan strategi ini. Oke, jadi di bagian kedua nanti kita bakal kupas tuntas faktor-faktor krusial ini. Pertama, gimana energi sawit bisa jadi semacam bantalan jangka pendek. Terus, gimana pemerintah bakal jaga daya beli kita semua lewat stimulus ke akar rumput. Dan yang paling penting, kita bakal uji nih, semua rencana ini beneran realistis atau enggak dari sisi pendanaan dan negosiasi global. Jadi jangan sampai kelewatan ya, bagian keduanya. Penting banget untuk diingat ya teman-teman, analisis ini tujuannya sebagai wawasan investasi dan bukan rekomendasi jual atau beli. Setiap keputusan investasi adalah tanggung jawab penuh Anda sebagai investor.
Selalu lakukan riset mandiri Anda, do your own research. Terima kasih sudah menyimak.